Al ya Bu ya. Nggih. Saya sebagai Alfala, nanti Bu Irna saya manggilnya berarti Bu Irna aja ya. Ya. Yang punya Ya. saya namanya juga tak buat Erna aja biar Oh, nggak nggih. salah. Siap. Nggih. Nggih. Bisa saya mulai nggih Bu Hanif? Oke Bu Erna. Udah Kak setting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Saiful Anam selaku fasilitator dari kelompok kami. Selamat siang juga buat Bu Anif, rekan CGP kami. Saya sendiri Ernawati. Hari ini kita akan praktek atau Menerapkan. iya. Kita akan praktek skenario coaching. Saya sendiri Ernawati, rekan saya Bu Anif Alfiani dan Pak Saiful Anam. Sebelumnya kita buka dulu atau ya. Nah, Pak Saiful Anam dan Bu Anif, saya akan mempraktekkan skenario coaching sebagai coach saya sendiri, Bu Erna, dan sebagai murid Bu Anif Alfiani dan pengamatnya Pak Saiful Anam. Kami mengangkat kasus satu, yaitu seorang guru sangat memahami jika Muhammad Al-Falah Lukilesia, salah satu murid yang pandai dalam pelajaran di kelas. Tetapi pagi ini dia tidak mau bekerja dalam kelompok di kelas, serta dia memilih untuk belajar mandiri dengan berbagai alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Iya, Bu Erna memanggil Al. Sini, maaf ya, Bu Erna mengganggu waktu istirahatnya Al. Iya Bu Erna, ada apa Bu Erna memanggil saya Bu? Iya, Ibu pengen ngobrol sebentar, tidak lama kok waktunya. Boleh ya, Al? Iya Bu, tidak apa-apa, silahkan. Nah, Al, tadi pagi Bu Guru perhatikan kamu di kelas tidak mau bergabung di tugas kelompok dan lebih memilih mandiri duduk di bangku belakang mengerjakan tugas. Mengapa? Apa Al ada masalah? Iya Bu, tapi saya tidak berani bilang sama Bu Erna. Baik, hari ini kamu boleh bercerita dengan Bu Guru apa yang sebenarnya terjadi. Baik Bu, terima kasih. Terus, apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu capai dari diskusi hari ini, Al? Dengan diskusi sama Bu Erna hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Baik, sekarang coba kamu ceritakan pada Ibu, apa yang kamu rasakan di kelas kok sampai kamu tidak mau bergabung kelompok dengan teman-teman tugasmu? Iya Bu, begini, sebenarnya saya merasa tidak nyaman, tidak suka dengan teman-teman kelompok tugas saya di kelas. Mereka suka ramai, usil, lama dalam mengerjakan tugas Bu. Jadi daripada mereka usil dan ramai, lebih baik saya bekerja sendiri saja Bu, lebih cepat dan enak menurut saya. Lalu, apa yang bisa Bu Guru bantu dengan permasalahan kamu ini, Al? Saya ingin belajar sendiri saja Bu, soalnya kalau sendiri itu tidak ada yang mengganggu sesuai keinginan saya, dan nilai saya juga pastinya akan bagus. Begitu menurut kamu ya, Al. Terus coba kamu ceritakan kepada Ibu, mengapa kamu merasa tidak nyaman dengan teman kelompok tugas kamu, Al?
Ya intinya tuh mereka anaknya rese-rese bu, usil gitu bu. Saya nggak suka, saya nggak nyaman dengan anak yang usil dan rese. Jadi saya nggak mau bu gabung sama mereka, mengerjakan tugas kelompok dengan mereka. Boleh kan bu, saya belajar sendiri, memilih mengerjakan tugas sendiri tanpa harus berkelompok. Kalau menurut Al, apakah tugas kelompok itu dikerjakan satu orang? Eh, Lebih dari satu bu, lebih banyak orang gitu. Nah, itu Al bisa menjawab. Jadi, Al, kalau mengerjakan tugas sendiri, itu termasuk dalam tugas kelompok atau tugas mandiri? Eh, Tugas mandiri bu. Terus, kalau seperti itu, bagaimana caranya agar kamu tidak diusili teman-teman kelompok tugasmu saat di kelas, Al? Bagaimana ya bu? Mungkin saya akan lebih belajar duduk rapi, tertib diam, dan tidak berkeliling-keliling kelas bu, agar teman-teman kelompok tugas saya juga tidak usil dengan saya. Mungkin seperti itu. Nah, itu ide yang sangat bagus tuh, Al. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan? Setelah bisa duduk dengan rapi, tertib, diam, bisa berdiskusi dengan kelompok tugasmu, Al? Iya bu, saya akan berusaha memperbaiki kebiasaan saya yang suka berkeliling-keliling kelas juga, sehingga membuat teman-teman di kelompok tugas saya juga ikutan jadi usil kepada saya. Saya akan memperbaikinya bu. Bagus, Al. Memang harus seperti itu ya, Nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di kelompok tugas. Sebab, jika kamu tidak bisa diam tertib, pasti kamu akan mendapat perlakuan keusilan dari teman-temanmu, Al. Insya Allah, jika kamu berperilaku tenang, baik, pasti teman-teman kamu juga akan memperlakukan kamu baik pula kok, Al. Iya bu, baik bu. Terima kasih untuk solusi dan pengarahannya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah ketidaknyamanan saya di kelas tersebut. Iya, Al, sama-sama. Kamu termasuk anak yang hebat kok. Baik bu, kalau begitu saya boleh izin pamit ya bu untuk masuk kelas. Saya akan ikut gabung bersama teman-teman kelompok tugas saya. Siap, Al. Semangat ya. Al pasti bisa. Makasih bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al bergegas meninggalkan ruang guru untuk segera bergabung dengan teman-teman kelompok tugas di kelas. Demikian skenario coaching kasus pertama. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Kasusnya cukup luar biasa ini untuk anak SD ya Bu ya. Iya, Tidak bisa diam. iya, anaknya super aktif ini. Iya betul. Pintar, pandai, tapi dia tidak bisa. Dia Iya, tidak mau. menyalurkan energinya. Iya, betul. Untuk selanjutnya ini berarti langsung kita oper gitu ya Iya, Bu ya. iya, kita oper. Nanti pertanyaan pemantiknya kita di belakang atau sekarang nanti Setelah aja ya. Setelah semuanya maju ya. yang mengisi lembar observasi Nggih, atau apa? Sepertinya setelah setelah kita ya. diskusi. Oke. Monggo untuk waktu untuk model Tirta kedua kami disampaikan oleh Bu Anif Alfiani. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful dan Bu Erna atas waktunya. Kesempatan ini berganti saya sebagai coach dan Bu Erna sebagai coachee. Kasus yang saya angkat di sini, kalau tadi Bu Erna dengan murid,
Saya di sini mengambil kasus permasalahan antara kepala sekolah dengan guru pengajar mahasiswa praktik yang sedang praktik di sekolah kami. Saya bacakan dulu narasinya. Sekolah kami menjadi sekolah tempat praktik mengajar bagi siswa di Universitas di Yogyakarta. Suatu hari, 2 orang dari mereka datang terlambat beberapa menit ke sekolah. Konsekuensinya, mereka tidak bisa masuk untuk mengajar dan harus menunggu di luar gerbang hingga gerbang dibuka kembali 30 menit kemudian. Mengetahui hal tersebut, kepala sekolah sangat marah. Beliau kecewa dengan kedisiplinan mahasiswa praktik tersebut dan meminta mereka tidak praktik mengajar hari ini. Dan kelas kembali diampu oleh guru Pamong, guru aslinya. Keduanya sangat merasa sungkan dan tidak enak hati kepada kepala sekolah, meskipun keterlambatannya sebenarnya disebabkan oleh hal yang tidak disengaja atau di luar dugaan. Siang harinya, salah satu dari mereka yang bernama Erna, yang mengajar mapel matematika, mengirim pesan singkat kepada Bu Anif, yaitu guru koordinator untuk mahasiswa praktik di sekolah, untuk membuat janji bertemu, ingin bercerita dan membicarakan lebih lanjut masalah tersebut, karena dia sangat merasa gelisah dan tidak enak hati kepada kepala sekolah. Begitu narasinya. Untuk dialognya, mari kita mulai. Assalamualaikum Mbak Erna. Waalaikumsalam Bu Anif. Mbak Erna, tadi sempat WA saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan. Apa Ibu sekarang sedang sibuk? Tidak Mbak, ini saya baru aja selesai mengajar, baru aja keluar dari kelas terakhir saya. Kita bisa ngobrol sekarang. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sama-sama Mbak Erna, santai saja. Oh iya, sebenarnya apa yang ingin Mbak Erna bicarakan dengan saya? Ini Bu, perihal kejadian saya yang terlambat tadi pagi itu loh Bu. Sepertinya Bapak Kepala Sekolah sangat marah dan kecewa kepada kami Bu. Sampai kami tidak boleh mengajar dan kelas diampu oleh guru pamong saya, yaitu Bu Ika. Jadi saya tidak enak hati Bu dengan Bu Ika juga. Beliau harus menyiapkan pembelajaran secara mendadak. Oh, begitu ya. Ya, saya juga sempat mendengar berita itu. Lalu untuk masalah ini Mbak Erna ingin apa atau bagaimana dari hasil pembahasan kita? Dengan saya cerita ke Bu Anif, saya berharap Bu Anif dapat membantu saya Bu menyelesaikan masalah ini. Baiknya saya harus bagaimana ya Bu supaya perasaan saya itu jadi tenang dan nyaman Bu. Oh iya, sepertinya Mbak Erna benar-benar nggak enak ya, nggak nyaman ya. Tapi masalah ini sebenarnya cerita yang sebenarnya bagaimana? Jadi begini Bu, tadi pagi saya dan Suci itu kan datang terlambat beberapa menit ke sekolah ya. Sampai pintu gerbang kami tidak boleh masuk dan kepala sekolah memarahi kami di depan gerbang atas keterlambatan kami. Konsekuensinya kami tidak bisa masuk dan harus menunggu di luar gerbang sampai dibuka kembali 30 menit ke depan Bu. Sepertinya beliau sangat kecewa pada kami berdua. Meskipun saya sudah sampaikan bahwa kami terlambat itu karena kejadian yang tidak terduga, Bu. Lalu respon Bapak Kepala Sekolah bagaimana? Nah, itu, Bu. Beliau tetap tidak menerima alasan kami dan tidak memperbolehkan kami untuk praktik mengajar hari itu. Jadi kelas diampu oleh guru pamong kami. Oh, begitu ya Mbak. Kalau Wani boleh tahu, tadi pagi kenapa Mbak Erna bisa sampai terlambat? Seharusnya tadi pagi itu saya tidak terlambat, Bu Anif.
Ketika sudah jam 7 kurang 10, kami mau berangkat. Tapi tiba-tiba perut Suci sakit, melilit sekali. Jadi saya harus menunggu Suci selesai dari kamar mandi. Karena Suci tidak bisa naik motor, Bu. Dan setiap harinya membonceng saya. Sejak pagi tadi memang Suci sudah merasa tidak enak badan, Bu. Akibat tidur terlalu malam menyelesaikan tugas KKN di desa kami. Oh, oke oke oke. Saya paham. Tapi Mbak Erna sudah berusaha menjelaskan alasannya kepada kepala sekolah? Sudah Bu Anif, saya langsung sampaikan alasan keterlambatan kami kepada beliau. Tapi sepertinya beliau tidak menerima. Menurut Bapak Kepala Sekolah, seharusnya kami bisa prepare lebih pagi atau segera mengabari guru pamong jika merasa tidak enak badan. Ya begitu ya Mbak ya. Eh, Kalau boleh Bu Ani berpendapat, memang sih Mbak Erna melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam kedisiplinan. Tapi jika dilihat dari alasannya, seharusnya masih bisa ditoleransi karena kejadiannya benar-benar di luar dugaan. Mungkin yang diharapkan Bapak Kepala Sekolah, kita seharusnya bisa berangkat lebih awal ke sekolah dan tidak terlalu mepet jam masuk. Salah satunya mungkin bisa untuk mengantisipasi jika ada kejadian yang tak terduga seperti hari ini, dan bisa menginformasikan ke sekolah lebih awal jika memang merasa tidak enak badan. Iya Bu Anif, mungkin seperti itu. Ya, lalu kira-kira Mbak Erna sudah terfikirkan solusi apa untuk masalah ini? Saya berencana untuk menemui kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf dan menjelaskan kembali alasan mengapa kami terlambat datang ke sekolah. Juga saya akan menemui Bu Ika untuk meminta maaf pula karena keterlambatan saya. Beliau jadi mengajar dengan persiapan yang kurang. Bagaimana ya menurut Bu Anif? Betul Mbak Erna. Saya juga berpikir sebaiknya seperti itu. Mungkin dengan permohonan maaf dan penjelasan ulang, Bapak Kepala Sekolah bisa lebih memahami. Iya, Bu. Tapi misalkan beliau masih belum bisa menerima alasan tersebut, Mbak Erna ada solusi lain nggak? Apa ya, Bu? Kalau sampai seperti itu, bagaimana baiknya ya, Bu? Mungkin apa saya minta maaf lagi dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan akan berangkat ke sekolah lebih pagi, Bu. Eh, Begitu juga lebih baik Mbak. Ada solusi alternatif lah. Sekiranya nanti alasan pertama, solusi pertama masih belum bisa diterima oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena takutnya malah masalah jadi lebih runcing. Iya, Bu. Semoga dengan solusi pertama saja masalah ini sudah clear ya, Bu. Amin. Semoga ya Mbak lebih cepat selesai, lebih baik. Mbak Erna jadi bisa lebih tenang kembali. Iya, Bu. Saya ingin masalah ini segera selesai dan saya tidak merasa beban, Bu. Baiklah, kalau gitu coba kita sekarang susun komitmen ya. Kira-kira kapan Mbak Erna akan menindaklanjuti masalah ini? Saya tadinya yakin akan segera dipanggil kepala sekolah untuk masalah tadi pagi, Bu. Tapi sampai siang ini kok belum ada panggilan ya, Bu? Baiknya saya menunggu atau langsung menemui beliau sekarang ya, Bu. Terus untuk Bu Ika, saya akan menemui setelah bertemu kepala sekolah. Menurut saya sebaiknya jangan menunggu dipanggil, tapi sekarang saja supaya segera beres. Iya sih, Bu.
Berarti saya menghadap ke kepala sekolah sekarang saja ya, Bu? Sebaiknya begitu Mbak Erna. Tapi jangan lupa mengajak Suci juga. Dan tolong dicek dulu apakah Bapak Kepala Sekolah sedang sibuk ataukah sedang santai. Kalau sedang santai, Mbak Erna bisa langsung menemui beliau di ruangannya. Berarti ketika menghadap kepala sekolah, saya akan meminta maaf atas keterlambatan saya dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada beliau. Tapi jika sampai kemungkinannya beliau masih belum bisa menerima, maka saya akan melakukan solusi kedua. Karena memang saya yang bersalah sudah melanggar kedisiplinan. Maka saya akan meminta maaf lagi dan akan memperbaiki diri. Iya, betul sekali itu Mbak. Sebaiknya seperti itu. Memang terkadang kita harus bisa memahami bahwa apa yang sepertinya boleh dan maklum menurut kita ternyata menurut orang lain eh, tidak seperti itu atau sebaliknya. Iya betul Bu Anif, saya menyadari itu. Kalau gitu, saya permisi ya Bu. Saya mau langsung cek kepala sekolahnya, apakah beliau sedang sibuk atau tidak. Terima kasih banyak ya Bu, atas waktunya berdiskusi dengan saya. Sama-sama Mbak Erna, semoga sukses ya, tetap semangat. Amin. Siap Bu Anif. Maka setelah itu Mbak Erna dan Suci menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian percakapan coach dan coach untuk kasus yang kedua dengan menggunakan alur Tirta. Demikian Bapak Saiful dan Bu Erna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Maka kasih Bu Anif. Oke, untuk selanjutnya kita penguatan dari Pak Saiful atau langsung penguatan refleksi kayaknya nggih? di room Di utama room ya. utama ya. Oke, Jadi berarti kita kita menunggu masuk dulu. Ada kesepakatan apa tidak di room utama kita kembali jam berapa? ya, dah itu. Belum ada kesepakatan. Pak, bentar, maksimal coach kali ini. Jam 14 Bu Anif. Jam Oh, room 14 kita utama ke jam. room utama. Oh gitu, berarti Iya, penguatan di room masing-masing ya. iya. Kita menunggu Pak Anam kesini berarti nggih. Oke. Untuk refleksinya seperti kemarin itu nggih, apa formnya itu nggih, form refleksinya Iya. kan seperti kemarin. Memang unduhannya kan di room latihan ya, Bu ya. Iya. Di bagian latihan. Mm-mm. Saya tadi nyari yang di room apa yang ini yang sesi praktik ini ternyata nggak Tidak ada. ada. Adanya di room Berarti yang latihan. kemarin nggih. Iya, Mungkin kita Bu Era sudah mengisi belum. belum atau Belum. diisi sekarang supaya nanti pas eh, dibahas dengan Pak Saiful sudah Ya, siap. iya. Berarti refleksinya yang seperti kemarin, refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Nggih. itu nggih. 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 Saya tulis saja. Ini
refleksinya kita buat untuk masing-masing satu-satu atau langsung ya global gitu ya Bu? Karena kita, kalau asumsi saya nggih, karena Ada dua kita kasus praktik gitu? masing-masing gitu kan nggih, Heeh. sebagai coachnya gitu kan. Eh, Berarti nggih masing-masing. Nah, masing-masing ya. Nggih. Karena ini refleksi diri berarti nggih perorangan nggih. Iya. Oke. Bu Erna, Nggih. di tabel lembar observasi untuk pengamat itu sepertinya juga apa namanya, itu berarti untuk pengamat ya, yang mengisi pengamat ya. Iya. Oke, berarti kita mengisi refleksi diri dan umpan balik dari Koci. Berarti Bu Erna bisa memberikan umpan balik dari yang sudah kita praktekkan tadi, yang kasus saya. Apa yang Bu Erna rasakan pada saat saya coaching? Oh gitu. Iya. Bentar. Ini lembar percakapan yang pasca itu ya Bu? Ya pasca tuh. Bentar. Ya. Enggak Bu, yang masih refleksi diri Bu. Oh Di refleksi. pertanyaan Yang terakhir kemarin, ada. yang Iya. kemarin itu loh, yang di latihan itu. Iya. Oh iya, apa yang sudah berjalan baik itu? Nggih.
Yang paling bawah tulis. kan ada umpan balik. Tuliskan umpan balik dari coach itu. Berarti apa yang Anda rasakan pada saat di Pada saat di coaching? coaching, Iya, saya yang saya rasakan yaitu merasa senang dan bisa mengetahui solusi yang kita berikan kepada coach yang sedang membutuhkan bantuan tentang permasalahan yang terjadi. ada lagi Bu? Mendapatkan ilmu referensi nanti di lapangan jikalau saya menemui suatu coach yang butuh coach dan bisa menemukan tujuan yang memang dicapai oleh coach dan coach. Oke. Pengalaman gitu ya Bu ya. Iya. Apa namanya? Jadi pengalaman dalam mengcoaching gitu nggih. Iya, betul. Ada lagi atau sudah cukup Bu Erna? Iya. Sudah Bu. 3. Iya. Berarti saya juga butuh umpan balik dari coach sama yaitu apa yang dirasakan pada saat di coaching. Perasaannya mungkin nggih hampir sama ya Bu Erna. Nggih. Setelah ketika di coaching bisa bercerita, bisa curhat gitu, menyampaikan unek-unek masalah yang dirasakan sendiri, rasanya lebih berkurang gitu nggih, beban yang di yang dirasakan, lebih apa namanya, merasa ada teman gitu, teman berbagi untuk membantu saya mendapatkan solusi, menjawab kebingungan saya apa yang seharusnya saya lakukan untuk menghadapi masalah saya gitu. Tadi saya sebagai al nggih, Nggih. yang saya rasakan akhirnya saya tidak perlu mengambil keputusan yang berbeda untuk menyelesaikan tugas saya sendiri, tapi ternyata ada solusi lain, yaitu yang bersumber dari saya sendiri. Saya harus bisa mengambil sikap lebih baik supaya ketidaknyamanan yang al rasakan itu berkurang atau bahkan menjadi tidak ada, dan akhirnya bisa belajar dengan nyaman semuanya secara berkelompok. Iya. Ada lagi? Iya, yang kedua nggih, ini pengalaman sekali untuk wawancara atau diskusi dalam rangka coaching gitu nggih. Mungkin selama ini kita sudah pernah melakukan sharing nggih dengan sesama teman sejawat atau mungkin mengcoaching murid-murid kita, tapi kita mungkin belum menerapkan alur tirta ini, belum terstruktur dengan baik sehingga kita belum bisa dengan maksimal memunculkan potensi atau memberikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah siswa kita, seperti itu. Jadi ini merupakan pengalaman yang luar biasa, membekali saya pribadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan menerapkan coaching ini kepada murid saya atau mungkin dengan rekan sejawat saya. Iya. Gitu Bu Erna. Oke. Terima kasih Bu Anif. Ini nanti juga sebagai refleksi saya dan refleksi umpan balik dari coach,
sambil menunggu umpan balik dari pengamat. Oke. Saya tak Kita lanjut. selesaikan dulu Iya. formnya. Formnya berarti cuma yang refleksi diri mawon nggih, yang kemarin itu tidak nggih itu. Yang Yang mana, Bu? Oh, yang yang form saya kirim. observasi Lembar itu. Oh, yang itu kan untuk besok aksi nyata. aksi nyata. Oh nggih. Oh iya iya iya. Oke.
Bu Hanif, tanya Bu nggih. Bu Hanif. Bu Hanif, mic-nya belum nyala. Iya, terima kasih Pak. Nggih Bu, pripun? Berarti model coaching ini lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari coach itu ya Bu? Kesimpulannya gitu nggih? Nggih Bu. Kan antara coach dan coach kan setara ya, tidak ada yang saling menggurui atau lebih tinggi atau lebih Iya. rendah, enggak. Intinya membantu sih kalau saya menangkapnya seperti itu. Membantu rekan, membantu murid, membantu siapa saja yang sedang ingin menemukan solusi dari masalah yang dihadapi gitu. Jadi kita membantunya itu jadi percakapan kita ngobrolnya itu pokoknya di eh, dibatasi atau diatur dengan alur tirta itu tadi supaya eh, pola pikirnya coach itu sebagai seorang coach dan coachnya itu bagaimana dia mengkondisikan dari kondisi yang bingung gitu kan di awal dia kondisi bingung sampai akhirnya dia bisa berpikir mendapatkan solusi terbaik untuk masalahnya gitu kan. Jadi kan mungkin dia sebenarnya sudah punya solusi tapi butuh seperti kayak penguatan lah gitu, Iya. meyakinkan diri bener nggak sih saya harus seperti ini kayak gitu. Iya. Nek pribadi Oke. dari saya maksudnya saya karena saya di jenjang SD nggih Bu Hanif itu sangat membantu sekali membantu maksudnya ya ilmu itu. Saya mendapatkan ilmu ternyata ada coaching yang apa ya? Bentuk tindakan lah yang bisa saya tempuh itu bagaimana kalau saya di lapangan pasti mendapati ada masalah seperti ini kan berarti saya bisa belajar dari materi ini. Oh, berarti saya bisa berlaku sebagai coaching dan coach saya itu Betul. karena di SD jarang sekali. Mungkin di SMP, SMA bisa sistem bisa seperti itu, tapi ke di SD kan belum pernah. Mungkin sudah Bu Erna, cuma konteks Iya. konteks realnya percakapan itu tidak seformal yang kita buat sekarang mungkin ya. Kalau di Iya. anak SD itu kan gimana ya, supaya tujuan kita maksudnya bertanya itu tapi dengan kemasan kalimat yang ala mereka lah gitu. Iya, betul. Mungkin kalau saya di kelas itu mungkin tak tanyain dulu, kalau nggak bisa pasti nanti ada coaching antara saya sama wali murid. Kalau saya tidak bisa menemui saya tidak bisa menemui solusi kepada murid saya yang ada masalah itu saya bantu. Maksudnya aslinya itu memang ada coach dan coachee, tapi saya kan tidak tahu itu ternyata mengarah ke Iya, situ. betul. Dan secara tidak langsung pula, saya juga pernah melakukannya itu pada wali murid. Jadinya, oh ternyata seperti itu, baru paham gitu. Oh iya. Ternyata gitu guys Oh sekarang. ternyata, itu berarti kita sudah menerapkan tapi kita tidak sadar kalau kita sebenarnya sudah meng-coaching seseorang atau anak ya. Oh iya. Betul. Oh ya, Bu Erna, ini tadi saya baru aja ngintip yang jadwal yang di-share Pak Saiful tadi. Iya. Setelah praktik coaching mengisi lembar refleksi diri nggih. Nggih. Lalu menyampaikan. Jadi kita di sini di room ini menyampaikan masing-masing refleksi dari yang sudah kita jawab tadi nggih, pertanyaan refleksinya Oh gitu. apa gitu. Oh gitu. Nggih, Mau monggo. mulai dari Bu Erna. Iya, berarti baik. Refleksi diri dari hasil coaching pada siang hari ini yaitu pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu praktik coaching model Tirta sudah sesuai dan sudah jelas alurnya, yaitu menggunakan model Tirta, yaitu menyebutkan ada tahap-tahapnya dari tujuan utama, identifikasi masalah,
rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Lebih mengarah atau bisa memahami koci yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan solusi untuk di setiap masalah yang terjadi. Karena ini hal yang lama tapi baru terdengar karena koci ini juga pertama kali saya mendengarnya dan saya harus mempelajarinya. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tetap sadar atas kehadiran penuh, fokus sebelum dan sesudah karena kita akan melakukan praktik coaching, jadinya kita harus tetap sadar kehadiran penuh bagaimana proses coaching yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Lebih banyak mencari referensi atau kasus-kasus yang ada di lapangan atau di sekitar saya, dan memahami prinsip coaching itu seperti apa, selalu berkolaborasi antara coachee yang bisa berorientasi dari hasilnya harus sistematis. Coach itu harus memfasilitasi coachee untuk mendapatkan suatu solusi. Coach itu lebih kepada membantu. Lanjut, umpan balik dari coachee, yaitu perasaannya bisa bercerita segala unek-unek yang ada di pikirannya itu bisa lebih berkurang, beban yang dirasakan merasa ada teman, berbagi untuk mendapatkan solusi tentang masalah yang dia hadapi. Dan akhirnya tidak perlu mengambil keputusan yang berbeda, itu bersumber bisa dari diri sendiri supaya ketidaknyamanan yang dirasakan itu bisa terselesaikan. Selanjutnya, pengalaman untuk berdiskusi coaching, tapi kita belum pernah menerapkan Tirta sehingga kita belum bisa memunculkan potensi dari coaching. Lebih baik kita bisa melaksanakan coaching. Ngoten, monggo untuk refleksi diri dari Bu Anif. Oke, terima kasih Bu Erna. Saya akan bacakan hasil refleksi saya untuk praktik coaching kita hari ini dari yang sudah kita praktekkan tadi. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, kurang lebih sama dengan Bu Erna bahwa kita dalam proses percakapan diskusi tadi sudah berusaha menggunakan alur Tirta, sudah memunculkan mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Jadi di sini 4 aspek itu sudah ada gitu, berarti kita paling tidak sudah menerapkan alur Tirta pada proses percakapan coaching kita tadi gitu. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari praktik kita tadi, diantaranya untuk saya pribadi, saya masih perlu meningkatkan kepekaan, masih perlu mengasah kepekaan saya terhadap coachee saya gitu, terhadap reaksi coachee ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan lebih peka apa sebenarnya yang dibutuhkan coachee dalam penyelesaian masalah ini gitu. Yang kedua, saya mungkin perlu meningkatkan bagaimana saya dapat menangkap kata-kata kunci dari coachee, kata kunci yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk nanti saya menggali potensi yang ada pada diri coachee. Saya juga perlu meningkatkan bagaimana saya harus bisa memposisikan diri untuk bisa dalam kondisi kehadiran penuh agar bisa lebih fokus dalam
menemukan solusi bersama coaching. Yang keempat, kompetensi saya perlu meningkatkan kompetensi lain. Dalam coaching itu kompetensi lain mungkin sebagai mentor atau sebagai fasilitator atau yang lainnya. Seperti itu. Terus yang berikutnya yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh, saya harus bisa fokus dan konsentrasi, memahami kebutuhan coach, memahami bahwa coach itu dalam mengcoaching memiliki tujuan untuk membantu coach menemukan solusi dan berusaha semaksimal mungkin untuk fokus pada tujuannya. Selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkannya yang saya lakukan diantaranya menambah pengalaman dalam coaching, praktik coaching, dengan sebisa mungkin menerapkan teknik coaching itu setiap kita menemui masalah di kelas atau di mana saja gitu, baik di sekolah, di rumah atau di masyarakat atau mungkin dengan keluarga kita sendiri. Juga menggali informasi, berguru gitu dari para senior atau rekan-rekan atau tokoh-tokoh yang punya pengalaman tentang coaching itu sendiri gitu, yang sudah berpengalaman bisa membantu banyak orang menyelesaikan masalah. Mungkin kalau di lingkungan kita sekitar kita mungkin kita bisa sharing dengan guru BK mereka yang sudah lebih dulu belajar teori ini sepertinya, dan mereka sudah pastinya praktek di lapangan sudah banyak sekali. Demikian untuk refleksi dirinya. Lalu umpan balik untuk coaching, yang saya rasakan ketika saya di coaching tadi sudah saya sampaikan yaitu merasa tenang. Ini umpan balik dari Bu Erna berarti Bu Erna ketika saya coaching itu merasakan tenang dan bisa mengetahui solusi apa yang harus ditempuh, apa yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian Bu Erna merasa ini merupakan pengalaman, mendapat ilmu dan referensi di lapangan untuk nantinya dapat diterapkan ketika menemui masalah dengan murid, dengan rekan sejawat atau yang lainnya. Demikian Bu Erna, Iya. refleksi diri dari saya. Terima kasih Bu Anif. Selanjutnya berarti kita langsung gabung ke room, tapi kok sepertinya teman-teman ya sudah gabung. Mari kita gabung. Iya, jenengan kameranya dari tadi on di room. Iya. Iya, karena pakai laptop, yang ini pakai HP. Karena laptop tadi saya sudah masuk 2 kali, Bu. Pantesan kok tampilannya kok beda, satunya menghadap ke sini. Ini pun kita gabung ke sana saja, Pak Anam. Tak matikan gantian. Untuk kelompok dihentikan dulu, Bu. Kita fokus ke ruang utama dulu. Oke.